Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Apriliani. Saya dari kelas PAIB semester 5. Jenis penelitian yang saya review adalah biografi. Pembahasan pertama yaitu identitas skripsi. Judul skripsi ini adalah pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai tujuan pendidikan Islam dan relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional. Skripsi ini dibuat oleh Diayu Maharani. Asal perguruan tingginya adalah Yayasan Ponorogo dan diterbitkan pada tahun 2017. Pembahasan kedua adalah latar belakang, di mana terdiri dari 3 poin. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Yang kedua, alasan memilih judul, dan yang ketiga adalah data pra penelitian. Nah, berdasarkan skripsi yang saya review, jenis penelitiannya adalah biografi, dan saya tidak menemukan permasalahan yang terjadi di tempat penelitian atau di latar belakang yang ditulis oleh peneliti. Maka dari itu, saya mengambil salah satu karya Muhammad Quraish Shihab yang dicantumkan oleh peneliti di latar belakang. Nah, salah satu karya Muhammad Quraish Shihab adalah yang berjudul Membunyikan Al-Quran, yang dimana mencoba menyoroti aspek-aspek kehidupan manusia dengan tinjauan Al-Quran, termasuk di dalamnya mengenai pendidikan. Nah, dalam bukunya tersebut disebutkan bahwa Al-Quran menginstruksikan sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan petunjuk-petunjuk tersebut bertujuan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Dari karya itu, peneliti mengaitkan tujuan pendidikan menurut Muhammad Quraish Shihab dengan tujuan pendidikan nasional, yang dimana tujuan dari pendidikan nasional kita adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat mengerti dirinya sendiri serta semata-mata bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, dari penjelasan itulah maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai tujuan pendidikan Islam dan relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional. Dari skripsi yang saya review, peneliti tidak mencantumkan data pra penelitian. Nah, menurut saya, alangkah baiknya skripsi yang baik itu seharusnya mencantumkan data pra penelitian pada bab 1 pendahuluan di bagian latar belakang. Pembahasan yang ketiga adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama adalah bagaimana tujuan pendidikan Islam menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Yang kedua, bagaimana relevansinya tujuan pendidikan Islam menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui tujuan pendidikan Islam menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Yang kedua, untuk mengetahui relevansinya tujuan pendidikan Islam menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk komentar dari skripsi yang saya review ini, peneliti menuliskan pertanyaan itu menggunakan kata rumusan masalah. Seharusnya dalam skripsi yang pendekatannya kualitatif itu menggunakan kata fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Pembahasan yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat ini terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama adalah secara teoritis, yang dimana pembahasan skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi penulis dalam memahami kajian keislaman, serta dapat digunakan untuk menambah literatur bagi hazanah ilmiah dunia pendidikan, terutama mengenai konsep tujuan pendidikan Islam. Karena melihat warga Indonesia mayoritas beragama Islam, diharapkan tujuan pendidikan yang berada di Indonesia ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam hal itu, pemikiran Muhammad Quraish Shihab ini diharapkan bisa menambah kemajuan dalam bidang pendidikan sehingga terwujudnya tujuan pendidikan Islam yang berada di negara Indonesia.
serta mampu menghasilkan suatu output yang berkualitas baik dari keilmuan maupun kereligiusan. Yang kedua adalah secara praktis, yang dimana terbagi lagi menjadi dua, yaitu bagi pendidik dan bagi penulis. Yang pertama, bagi pendidik. Nah, hasil kajian ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas pendidikan dan peserta didik pada khususnya serta masyarakat pada umumnya dalam memahami dan menerapkan tujuan pendidikan Islam secara tepat, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang berada di Indonesia. Lalu yang kedua, bagi penulis. Nah, bagi penulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian. Pembahasan yang kelima adalah landasan teori atau kajian pustaka. Di landasan teori atau kajian pustaka ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama, konsep tujuan pendidikan. Yang kedua, biografi Muhammad Quraisy Shihab dan pemikirannya tentang tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Quraisy Shihab dan relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional. Dan dapat dilihat di daftar berikut ini. Pembahasan yang keenam adalah kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Nah, di sini peneliti menggunakan 2 skripsi. Untuk skripsi yang pertama adalah yang dibuat oleh Luki Arum El Ningtyas dari Stein Ponorogo yang berjudul Konsep Tujuan Pendidikan Islam, Perspektif Muhammad Atiyah Al-Abrashi dan relevansinya dengan pendidikan berbasis karakter dan kewirausahaan. Untuk skripsi yang kedua dibuat oleh Ririn Setiawati berasal dari Stein Ponorogo juga yang berjudul Konsep Tujuan Pendidikan Islam, Perspektif Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pembahasan yang ketujuh adalah pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library research. Nah, dari skripsi yang saya review ini, peneliti menuliskan jenis penelitiannya adalah kajian kepustakaan atau library research dan tidak menuliskan secara jelas bahwa jenis penelitiannya ini adalah biografi. Nah, di bagian penjelasan pendekatan dan jenis penelitian ini, peneliti tidak menuliskan jenis penelitian tetapi menuliskan dengan kata penelitian ini bersifat. Nah, seharusnya peneliti itu menulis sesuai dengan apa yang ia tulis dan juga ia jelaskan di bagian abstrak. Pembahasan ke-8 adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, dari skripsi yang saya review ini, untuk tempat dan waktu penelitian keduanya tidak dicantumkan oleh peneliti. Menurut saya alangkah baiknya skripsi yang baik itu seharusnya mencantumkan tempat dan juga waktu penelitiannya. Pembahasan ke-9 adalah sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, sumber data primer. Nah, dalam hal ini yang menjadi sumber primer penulis adalah buku karya Muhammad Quraisy Shihab itu sendiri yang berjudul Membumikan Al-Quran dan Tafsir Al-Misbah. Yang kedua, sumber data sekunder. Nah, menurut penulis, buku-buku teks merupakan contoh paling tepat untuk sumber sekunder ini. Dalam hal ini, yang menjadi sumber sekunder adalah segala sumber yang berkaitan dengan sumber primer, di antaranya yaitu 11 buku. Nah, yang pertama itu buku Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati yang berjudul Ilmu Pendidikan. Lalu yang kedua Al-Syabani dan Muhammad Al-Tomi berjudul Falsafah Pendidikan Islam. Yang ketiga Arif Armai yang berjudul Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam dan lain sebagainya. Nah, dari skripsi yang saya review ini, dari sumber penelitian hanya menggunakan kajian pustaka saja tanpa mewawancarai tokohnya secara langsung. Menurut saya, alangkah baiknya skripsi yang baik itu seharusnya mewawancarai tokohnya secara langsung, karena salah satu pemikiran tokoh yang diteliti beliau adalah Bapak Muhammad Quraisy Shihab dan beliau masih hidup.
Melakukan wawancara kepada tokohnya secara langsung itu akan lebih baik agar bisa mendapatkan penjelasan secara real atau nyata dari tokoh tersebut, yaitu Bapak Muhammad Quraisy Shihab. Pembahasan ke-10 yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ini yaitu studi dokumenter, dan instrumen pengumpulan data yaitu dokumen tertulis atau buku-buku. Dari skripsi yang saya review ini, dari segi teknik dan juga instrumen pengumpulan datanya hanya menggunakan satu data saja, yaitu studi dokumenter, yang dimana hanya mengandalkan dokumen-dokumen tertulis seperti buku. Nah, yang seharusnya itu kan dalam teknik pengumpulan data tidak menggunakan satu data saja, seharusnya menggunakan teknik yang lainnya seperti wawancara, karena teknik wawancara ini juga bisa digunakan peneliti untuk mewawancarai tokohnya secara langsung, yaitu Bapak Muhammad Quraisy Shihab. Pembahasan yang ke-11 adalah teknik analisis data. Nah, dari skripsi yang saya review ini, untuk analisis data yang saya temukan adalah analisis deskriptif dan konten analisis atau analisis isi. Nah, analisis yang digunakan oleh peneliti ini yang saya ketahui adalah teknik analisis data kuantitatif. Nah, seharusnya peneliti itu menggunakan teknik analisis data sesuai dengan pendekatan penelitiannya, yaitu kualitatif. Pembahasan ke-12 yaitu pembahasan yang terakhir adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Dari skripsi yang saya review ini, untuk teknik pemeriksaan keabsahan datanya tidak saya temukan. Nah, alangkah baiknya skripsi yang baik itu kan seharusnya mencantumkan teknik pemeriksaan keabsahan datanya agar skripsinya itu akurat dan tidak diragukan kebenarannya dan juga bisa dipercaya. Baiklah, mungkin hanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya